Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih Tuhan masih berikan nafas kehidupan, kekuatan serta kesehatan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah mendapat pertolongan Tuhan. Mendapat pertolongan Tuhan. Kita buka dalam Ibrani pasal 14 ayat yang ke-6. Ibrani 14 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulangi lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti pertolongan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Sekali lagi, arti pertolongan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Bisa uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa segala-galanya yang dipakai untuk menolong. Kata pertolongan artinya juga bantuan. Di dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, pasti kita membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk atau setiap manusia yang hidup selama masih hidup, bahkan sampai ia meninggal juga, pasti membutuhkan dan memerlukan pertolongan. Pasti membutuhkan dan memerlukan pertolongan, apalagi dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam masalah, dalam keadaan apapun, pasti kita butuh pertolongan. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang dunia atau orang-orang di luar Kristen, orang-orang yang tidak ada di dalam kasih karunia, mereka mencari pertolongan dengan cara-cara mereka. Mereka mencari pertolongan datang kepada orang pintar, mereka mencari pertolongan datang kepada dukun-dukun, mungkin mereka mencari pertolongan kepada orang-orang kaya, mereka mencari pertolongan kepada orang-orang yang berkuasa, kepada pejabat-pejabat atau lain sebagainya. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang dunia. Memang kelihatannya mereka mendapatkan, mereka memperoleh pertolongan dalam kehidupannya. Tetapi di dalam mereka menerima pertolongan, harus ada yang harus dikorbankan, harus ada tumbal, harus ada sesuatu yang mereka kerjakan. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai umat Tuhan? Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya atau pengikut-pengikut Tuhan? Apakah kita mencari pertolongan seperti orang-orang dunia, mengandalkan manusia yang kelihatan, mengandalkan orang-orang pintar, mengandalkan dukun-dukun, atau pergi ke tempat-tempat keramat untuk memperoleh pertolongan? Apakah yang kita lakukan sebagai orang percaya?
Apakah dengan kita sama dengan mereka seperti orang dunia? Tentu tidak. Nats yang kita baca mengatakan marilah adalah satu ajakan kepada saudara dan saya untuk mempunyai keberanian. Nats yang kita baca, marilah kita punya keberanian untuk menghampiri dan atau mencari tahta kasih karunia dari Tuhan. Kita dimintakan punya keberanian untuk mencari tahta kemuliaan rahmat Allah, kasih karunia daripada Allah, bukan manusia, tetapi keberanian untuk mencari dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Supaya apa? Alkitab atau Nats kita mengatakan supaya kita memperoleh pertolongan pada waktunya. Memperoleh pertolongan pada waktunya. Jadi untuk menerima pertolongan daripada Tuhan, haruslah ada keberanian dari diri saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan, bukan kepada orang yang kelihatan, tetapi kita harus mencari pertolongan kepada orang yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu saat di sebuah pabrik pengolahan kapas, pada waktu mereka masuk ke dalam pabrik, maka ada sebuah kartu atau sebuah tulisan yang ditempelkan di dinding tempat mereka bekerja, yang berbunyi, jika benang Anda ruwet, jika benang Anda dalam keadaan kusut, datanglah kepada mandor. Tulisan itu berkata, jika pegawai mengalami kesulitan tentang benang atau benang itu mengalami keruwetan atau kusut kemana-mana, jangan datang kepada manusia yang lain, tetapi datanglah kepada mandor. Satu hari, saudara dikasih Tuhan, ada benang seorang pegawai yang baru, ada seorang karyawan yang baru mengalami kesulitan karena benang yang sedang dipintanya itu menjadi ruwet, menjadi kusut. Pegawai ini mencoba dengan kekuatan, dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya sendiri. Mereka coba memperbaiki benang yang kusut, benang yang ruwet supaya menjadi baik. Tetapi kenyataan setelah mereka berusaha dan lain sebagainya, benang itu menjadi kusut dan benang itu menjadi ruwet. Di dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mandor itu masuk ke dalam pabrik, dan mandor itu muter-muter berjalan-jalan melihat seluruh pegawainya bekerja. Mandor kemudian datang dan melihat kepada seorang pegawai yang sedang menghadapi kesulitan dalam benangnya, dan dia bertanya, apakah Anda mencoba memperbaiki benang itu sendiri? Mandor itu bertanya, apakah Anda mencoba mengurainya sendiri? Pegawai itu yang berusaha dan berkata, ya benar, saya sedang berusaha untuk memperbaiki benang yang sedang kusut, benang yang sudah mulai ruwet. Mandor ini heran dan mandor berkata, mengapa kamu tidak datang dan mencari mandor untuk meminta pertolongan? Mengapa kamu berusaha sendiri untuk memperbaiki benang yang sedang kusut itu? Apakah hal itu yang terbaik? Apakah itu hal yang dapat menyelesaikan masalah? Datang kepada mandor sesuai dengan pengumuman yang ada. Datang kepada mandor dan mandor akan berusaha supaya memperbaiki. Saya mencoba melakukan yang terbaik, kata pegawai itu. Mandor itu berkata, tidak
tanda tidak, itu bukan perbuatan yang baik. Magor berkata itu bukan hal melakukan yang terbaik. Kemudian Magor berkata, ingat, melakukan yang terbaik untuk memperbaiki benang itu adalah datang kepada saya, datang kepada mandor. Pada waktu mandor itu berkata, maka pegawai yang menghadapi benang kusut yang tidak dapat pertolongan, dia mulai sadar. Dan ketika dia sadar, dia bilang, maaf Pak, saya berusaha sendiri dan saya tidak berani mencari mandor. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kalau saudara dan saya sedang dalam keadaan yang sulit seperti pegawai itu, dalam keadaan ruwet, dalam keadaan benang yang kusut, dan saudara berusaha untuk mencari keluar dan melepaskan diri dari keruwetan masalah hidup saudara dan sebagainya, dan beban yang banyak yang begitu berat, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah punya keberanian untuk mencari Yesus. Di dalam keadaan yang sulit, kita harus punya keberanian untuk mencari dan minta pertolongan daripada Tuhan. Bukan berarti saat kita datang kepada Tuhan lalu otomatis kita menerima pertolongan. Bukan berarti kalau kita datang kepada Tuhan semua beban, semua masalah, semua persoalan, semua penyakit akan lenyap begitu saja dengan sekejap, dengan otomatis. Tidak selalu demikian, tetapi Tuhan berjanji bahwa apabila kita mempunyai keberanian mencari pertolongan kepada Tuhan, maka sesuai dengan nats yang kita baca, kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Jangan mengandalkan otak kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengharapkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang dapat mungkin sudah berpikir dia mungkin bisa menolong, memberikan pertolongan kepada saudara. Tidak. Tetapi marilah kita datang kepada mandor kita, Yesus. Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Yesus adalah majikan kita. Kita punya keberanian untuk mencari Yesus. Kita punya keberanian untuk mendapatkan Dia sehingga kita mendapatkan pertolongan. Bagaimana kita mendapat pertolongan dari Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan jawaban keinginan saudara dan saya dari Tuhan? Bagaimana keberanian yang saudara dan saya miliki itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana pertolongan Tuhan datang kepada saudara dan kita terima? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus percaya. Yang pertama adalah kita harus percaya. Untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka kita harus percaya. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Perhatikan ayat ini. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam hidup ini kita mengenal seseorang dan menerima janji bahwa orang itu akan memberi pertolongan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Maka pasti kita akan menaruh kepercayaan kepada orang itu. Kita harus percaya kepada orang itu. Mengapa? Karena kita akan
karena kita mengenal orang itu. Misalnya saya kenal Pak Rahmat kenal saya. Ketika saya membutuhkan sesuatu, saya datang kepada Pak Rahmat dan saya ngomong kepada Pak Rahmat atau Pak Mulyadi atau siapa saja. Dan ketika saya ngomong, beliau mendengarkan, dan ketika mereka mendengarkan omongan saya, maka yang saya harus kerjakan adalah saya percaya apa yang dia katakan. Baik Pak, nanti saya akan tolong Bapak. Baik Pak, nanti saya akan menjawab, saya akan memberi pertolongan. Maka saya harus percaya kepada ucapan daripada orang itu. Demikian juga dengan seorang anak kita, seorang bapak mana yang tidak mengetahui, yang tidak memberikan pertolongan kepada anaknya. Pasti anaknya akan datang kepada orang tuanya dan akan menceritakan masalahnya. Dan ketika anak itu menceritakan kepada masalahnya kepada bapaknya berkata, ya nanti Bapak akan tolong kamu, Bapak akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Sebagai seorang anak yang mengenal bapaknya, maka anak itu harus percaya kepada bapaknya. Cepat atau lambat pertolongan daripada bapaknya akan diberikan. Demikian kita dengan Bapa kita di surga. Demikian dengan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal nama Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kita sudah mengenal Bapa kita, karena kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Namun syaratnya adalah percaya. Syaratnya adalah percaya. Kata percaya, kata percaya itu mempunyai pengertian adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kata percaya adalah mengakui atau yakin. Kita yakin Bapa kita di surga pasti akan memberi pertolongan apabila dengan berani kita datang kepada Dia. Kita percaya bahwa kita yakin bahwa ada sesuatu yang benar-benar Allah janjikan itu benar-benar ada. Kata percaya adalah yakin benar atau memastikan atau kelebihan seseorang akan dapat memenuhi harapannya. Saya katakan tadi ketika saya datang kepada orang-orang yang saya sebut tadi, saya percaya orang itu akan memberikan apa yang saya butuhkan karena saya mengenal. Saya tahu kebutuhan kemampuan hamba-hamba Tuhan. Saya tahu kemampuan orang-orang itu. Apalagi Yesus, kita yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Pertanyaannya sekarang, percaya yang bagaimana yang harus kita lakukan? Percaya yang bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti jadi. Sekali lagi, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti jadi. Sebagaimana seorang anak ketika dia menceritakan kepada bapaknya kebutuhan anak itu, kebutuhan diri mereka, anak itu percaya bahwa pada waktunya apa yang saya inginkan, apa yang saya minta, apa yang saya butuhkan pasti diberikan kepada kita.
Matius pasal 21 ayat 21 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kamu telah menerimanya, walaupun kita belum menerimanya. Tetapi Alkitab katakan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti jadi. Jadi dari ayat ini kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Kita harus percaya lebih, tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa khawatir, bahwa Yesus pasti bisa memberikan pertolongan. Jangan percaya kita 90%, jangan percaya kita 85%, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan 100%, sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta pasti akan diberikan kepada saudara. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6 berkata, jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu." Kita harus percaya bahwa apa yang kita minta pasti, karena Tuhan berkata mintalah. Kalau kita punya iman seperti biji sesawi yang kecil saja, maka kita akan mendapatkannya. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter, dan dokter hanya menganalisa, dokter hanya memeriksa tubuh kita, dokter hanya membuat diagnosa kepada kita. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan Yesus saja, yang sangat-sangat dan mampu menyembuhkan kita. Dokter diberikan kepintaran, dokter diberikan akal budi untuk memeriksa seseorang yang sakit. Dokter hanya mendiagnosa, dokter hanya melihat situasi sesuai dengan ilmu yang dia punya. Tetapi untuk mendapatkan kesembuhan, maka kita harus percaya, kita harus percaya 100%. Dokter yang kita datangi pintar, dokter yang kita datangi belajar sekian puluh tahun, belajar tentang kesehatan, tetapi hanya sekedar mendiagnosa, hanya memeriksa. Yang sanggup memberikan kesembuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang memberikan kesembuhan kepada saudara adalah Yesus sendiri. Kita harus percaya, kalau kita datang, kita sudah mendapatkannya. Contohnya adalah perwira yang hambanya sakit. Di dalam Matius pasal 8 ayat 13, di dalam Matius pasal 8 ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira yang hambanya dalam keadaan sakit, dia datang kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong dan sanggup memberikan pertolongan. Dan perwira itu yakin bahwa dia akan mendapatkan pertolongan ketika dia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Dan Yesus melihat orang itu punya iman yang sebesar biji sesawi. Tuhan Yesus melihat orang perwira itu punya keberanian, punya sesuatu, dia punya pangkat, dia seorang jenderal, dia seorang panglima, tetapi dia punya keberanian kepada Yesus dan membawa masalahnya.
Dan ketika Yesus mengetahui kebutuhan dan perwira itu berkata, pulanglah, aku akan segera datang. Pulanglah, aku akan segera datang. Tetapi perwira itu berkata, tidak Tuhan, Tuhan gak perlu datang. Tetapi katakan sepatah kata saja, katakan apa yang Tuhan mau, maka aku percaya, aku yakin anakku, hambaku akan sembuh. Pada waktu Yesus mendengar ucapan perwira itu, Yesus tidak berkata, ayo udah pulang. Tapi dia mendengar. Dan pada waktu dia mendengar, dia katakan, sudah pulanglah. Perwira itu mendengar dan bertindak dengan iman dan bertindak dengan percaya. Dia melangkah dan berjalan menuju rumahnya. Ketika dia dekat rumahnya, dia melihat pertolongan Tuhan sudah terjadi. Hambanya sudah dalam keadaan sembuh. Percaya kepada Tuhan, bukan dengan separuh. Percaya kepada Tuhan bukan dengan ragu-ragu. Percaya kepada Tuhan bukan dengan khawatir, tetapi percaya kepada Tuhan 100% dengan sungguh-sungguh. Maka kita yakin bahwa iman sebesar biji sesawi dapat menyembuhkan, dapat menolong, dan Tuhan memberikan pertolongan. Percaya harus dilakukan dengan perbuatan. Percaya bukan teori, tetapi percaya adalah sebuah perbuatan. Kita butuh pertolongan khususnya saat seperti sekarang ini. Mari kita andalkan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Syarat percaya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan mendengar nama Tuhan lalu kita ngumpet, kita bersembunyi, tidak. Tapi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Perkataan kita harus benar, perbuatan kita harus benar, tindakan kita harus benar. Jangan menipu, jangan melakukan kekerasan, jangan ngomong seenaknya. Seenaknya suka-suka gua, mau ngomong apa kek, masa bodoh. Tidak. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Seorang anak akan mendapat pertolongan daripada bapaknya kalau anak itu punya sifat takut kepada bapaknya. Apabila anak itu tidak melawan bapaknya, apabila anak itu melakukan segala perintah bapaknya, apabila anak itu menjalankan apa yang bapaknya inginkan, itulah takut akan Tuhan. Kita pun demikian. Kita harus takut akan Tuhan dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Yang kedua adalah mencari dan meminta pertolongan kepada Bapa di surga. Mencari dan meminta pertolongan. Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua untuk menerima pertolongan Tuhan selain percaya, maka kita harus punya keberanian untuk meminta dan menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan. Meminta dan menyerahkan adalah suatu tindakan keberanian dalam diri kita. Tanpa keberanian kita tidak akan meminta dan kita tidak akan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu segala kebutuhan dan keperluan kita? Apakah Tuhan tidak tahu segala apa yang ada dalam hati kita?
Jawabannya adalah Tuhan tahu segala permohonan dan permintaan kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu persoalan hidup kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita dan lain sebagainya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudara dan saya hanya tahu saya tahu saudara dari luar. Tetapi hati saudara saya tidak tahu. Tuhan mengetahui segala-galanya dalam hidup kita. Sebagai contoh seorang anak, apakah bapaknya nggak tahu segala kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak itu? Apakah bapaknya tidak tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya? Tetapi kadang-kadang yang orang tua itu tidak langsung memberikan pertolongan kepada anak. Orang tua itu tidak langsung memberikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Oleh sebab itu bapaknya mengharapkan, bapaknya ingin sekali anak-anak itu datang kepada orang tuanya meminta. Apakah seorang suami yang tahu istrinya kebutuhan apa? Apakah seorang istri tidak tahu kebutuhan suaminya? Apakah orang tua tidak tahu kebutuhan anak-anaknya? Pasti dia tahu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus berani meminta dan menyerahkan apa yang kita butuhkan kepada orang yang kita kasihi. Yesus adalah orang yang kita kasihi. Dialah Allah yang kita cintai. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pertolongan, maka kita harus mencari dan memberikan kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita, membawa persoalan kita kepada Tuhan dengan mencari Dia dan berdoa kepadanya, bersuara kepada Tuhan, menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Tuhan mengharapkan, Tuhan mau dengan keberanian kita meminta dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan tidak tertutup telinganya, Tuhan tidak tertutup matanya. Tuhan bukan gak tahu apa yang kita butuhkan, Dia pasti Dia tahu. Tetapi untuk menerima apa yang Tuhan mau, maka kita harus minta. Oleh sebab itulah, sebagai anak Tuhan, kita harus meminta dan mencari pertolongan kepada Allah. Namun untuk mendapatkan pertolongan dari Allah bukanlah hal yang instan, bukanlah hal yang cepat seperti saudara makan cabai, tidak. Untuk mendapatkan jawaban tidak seperti langsung kita menerimanya. Menurut pemazmur mengatakan, rahasia untuk mendapat pertolongan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan secara total, secara penuh, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila kita menjalankan rahasia ini, maka Allah akan bertindak dan Allah akan menolong kepada saudara. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang menyerahkan masalah mereka secara penuh. Seorang ibu yang 12 tahun penyakitan berdarahan, seandainya aku memegang ujung jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dia percaya 100%. Apa yang dia buat, apa yang dia katakan,
ketika dia mendapatkan Yesus, ketika dia mencari Yesus, pertolongan itu terjadi. Kepada siapa saudara dan saya mencari pertolongan? Hanya kepada Yesus. Sebab itu kita harus punya keberanian. Kita harus melakukan, kita menyerahkan, meminta dan mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ada seorang yang bernama James Gilmore. James Gilmore bukanlah seorang dokter. James Gilmore adalah seorang misionaris, seorang penginjil di daerah yang namanya Mongolia. Hanya saja James Gilmore ini dia pernah belajar tentang menolong orang, belajar tentang bagaimana memberikan pertolongan yang pertama. James Gilmore belajar ilmu kesehatan. Satu saat diminta dia merawat 3 tentara yang mengalami cedera, yang terluka pada kakinya. Maka ia pun, James Gilmore ini, menolong mereka dan merawat 3 tentara yang luka. Dari 3 tentara yang luka, maka ada seorang tentara yang kakinya luka begitu parah, lukanya begitu susah untuk diobati. James Gilmore pikir, waduh berat banget di persoalan, waduh berat banget di penyakit tentara ini. Di dalam keadaan seperti itu dia mengakui bahwa ia tidak akan mampu mengobati kaki tentara yang ketiga itu yang patah, yang sangat parah di dalam keadaannya. Ia tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. 2 orang sudah ditolong mendapatkan kesembuhan. 2 orang sudah ditolong dapat berjalan dengan baik. Tetapi tentara yang ketiga, ketika dia melihat begitu parah, apa yang dilakukan oleh James Gilmore ini? Dia tidak mencari pertolongan orang lain. Dia tidak menyerahkan masalahnya kepada dokter-dokter, tidak. Di dalam keadaan seperti itu, ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam keadaan ia tidak bisa berbuat apa-apa, dia berlutut dan menyerahkan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Setelah dia berdoa selesai, tiba-tiba ada seorang pengemis datang kepada dia minta sedekah. Ketika pengemis itu datang meminta sedekah, James Gilmore dengan seadanya dia memberikan pertolongan. Setelah pengemis yang satu diberikan pertolongan, pengemis itu pergi. Enggak lama lagi datang seorang pengemis. Tetapi pengemis yang satu dan yang kedua ini berbeda dari fisiknya. Kalau yang pertama badannya masih gemuk, tetapi yang kedua ini pengemis itu begitu parah sekali. Badannya tinggal tulang dan kulit. Artinya begitu kurus sendiri. Dan ketika dia melihat pengemis yang kedua, dia ngomong sama pengemis, bolehkah saya menolong kepada Anda? Bolehkah saya melihat, meminta izin kepada pengemis itu agar dia belajar tentang keadaan bentuk tubuh, anatomi daripada tubuh si orang pengemis itu. Pengemis yang badannya tinggal tulang dan kulit saja, dia izinkan James Gilmore itu memeriksa tubuhnya. Setelah dia izinkan tubuhnya diperiksa, tangannya mulai memegang-megang tubuhnya. Dia mulai melihat anatomi daripada tubuh si pengemis itu. Dan kemudian dia periksa pahanya, dia pegang-pegang pahanya, dia lihat kakinya. Dan saudara, pada waktu ia menemukan dan melihat dengan teliti menelusuri tubuh tulang paha pengemis itu dengan jari-jarinya,
ia mengerti sekarang bahwa apa yang harus dia lakukan terhadap tentara yang patah dan luka yang begitu parah itu. Akhirnya James Gilmore itu mulai memperbaiki kaki yang patah dari tentara itu. Dan kemudian James Gilmore itu merawat orang yang sakit, jelas bukan keahlian dia, tetapi setelah dia pelajari anatomi daripada paha kaki dari si pengemis yang miskin, doanya dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada James Gilmore. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan hikmat kepada James Gilmore, dan dia bisa menolong tentara yang patah, yang lukanya begitu parah, sehingga tentara itu bisa berjalan dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini memberi pengertian kepada kita bahwa bukan saja ketika dalam kesulitan saja kita datang kepada Tuhan, bukan saja pada saat kita kesukaran kita datang kepada Tuhan. Seharusnya di dalam segala keadaan kita juga harus datang. Di dalam keadaan senang, dalam keadaan kita diberkati, di dalam keadaan susah, kita harus datang dan berserah kepada Tuhan, sebab Allah mengatur segala sesuatu. Allah mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak separuh-separuh memberikan pertolongan. Tetapi di dalam keadaan apapun juga kita datang kepada Tuhan. Kita sudah periksa ke dokter, kita sudah makan obat, kita sudah melakukan apa saja. Kalau saat ini kita belum dapat kesembuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka Dia pasti memberikan pertolongan kepada kita. Carilah dan serahkanlah segala masalah kita. Carilah dan serahkanlah persoalan kepada Tuhan. Pasti pertolongan itu akan diberikan kepada kita. James Gilmore yang tidak bisa menolong orang yang patah kakinya dan luka yang begitu parah, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada James Gilmore sehingga dia bisa menolong seorang tentara yang patah kakinya dan lukanya begitu parah. Yang ketiga adalah kita harus sabar. Kita harus sabar. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah bohong. Yang harus kita kerjakan dan yang harus kita menanti pertolongan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, adalah kita harus memiliki apa yang namanya sabar, atau kita harus memiliki kesabaran. Mengapa? Pertolongan Tuhan tidak seperti kita makan cabai. Pertolongan Tuhan tidak selalu instan dan cepat. Tetapi pertolongan Tuhan itu kepada saudara dan saya pasti, apalagi kalau kita memiliki kata sabar. Kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Kata sabar artinya adalah tidak lekas marah. Kata sabar artinya tidak lekas putus asa. Kata sabar artinya tenang.
Kata sabar artinya tidak tergesa-gesa. Kata sabar artinya tidak terburu nafsu. Itulah yang harus kita miliki. Itulah yang harus kita punya. Kenapa? Kata sabar adalah kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Kata sabar adalah keinginan Tuhan dan kemauan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak mau terburu-buru terhadap kita. Dia tidak mau kita tergesa-gesa cepat marah. Tuhan tidak mau kita cepat emosi. Tuhan tidak mau kita cepat menyalahkan orang lain. Kita tidak mau saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, cari pertolongan orang lain. Tidak. Tuhan mau kita sabar. Karena sabar adalah kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Dalam segala apapun juga. Ketika saudara sakit, saudara sabar berobat, makan obat. Ketika saudara sakit, saudara sabar kepada dokter. Saya melakukan hal itu. Gula darah saya kadang-kadang tinggi. Tapi sampai sekarang ini saya masih berobat. Saya masih 1 bulan, 2 bulan sekali dokter memeriksakan diri kepada dokter. Dan saya percaya apa yang saya lakukan, Tuhan itu pasti menolong kepada saya. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Sebab itu kita harus sabar. Di dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apapun juga, kita harus sabar. Kita lihat contoh adalah Marta dan Maria. Pada waktu Lazarus mati, pada waktu saudara yang bernama Lazarus meninggal dunia, Yesus ada di daerah itu pada waktu itu. Yesus mengetahui keadaan keluarga daripada Maria dan Marta. Yesus bukan benci kepada keluarga itu. Tapi Yesus sengaja tidak datang pada waktu dia beritahukan bahwa Lazarus mati. Dia tidak langsung datang. Dan pada waktu itu Marta mengetahui Yesus ada. Dan pada waktu Yesus tahu, maka ketika Yesus datang sudah beberapa hari kepada keluarga Lazarus. Apa yang dibuat oleh Marta? Marta marah-marah. Marta emosi kepada Tuhan. Tuhan, seandainya Tuhan datang dan Tuhan ada di rumah ini, Lazarus tidak mati. Dia emosi. Dia marah-marah kepada Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan ada, saudaraku Lazarus tidak mati. Yesus dengan tenang berkata, aku tahu Lazarus sudah mati. Dia bukan mati, dia sedang tertidur. Tapi berbeda dengan Maria. Ketika Yesus datang dan Marta marah-marah, Maria dengan tenang, Maria dengan sabar. Dia datang kepada Yesus. Dia mengetahui apa yang dia butuhkan. Tuhan tahu dan Tuhan mengetahui. Dan kemudian ketika Marta dan Maria datang kepada Yesus, Yesus berkata, di mana dia? Dibawalah mereka ke kubur. Dan pada waktu mereka ke kubur, Yesus berkata, hei Lazarus, keluar dan bangkit. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun sudah bau, walaupun keadaan yang tidak begitu sulit, tetapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Demikian dengan saudara dan saya dengan kita. Apabila mungkin keadaan kita dalam hidup kita seperti keluarga Lazarus, ekonomi kita mati, ekonomi kita macet, uang sudah tidak kita punya, ekonomi seret, dan penyakit dan segala apa yang kita hadapi seperti sudah bau, sudah tidak ada pertolongan. Dengan sabar kita datang meminta
dan mencari Yesus. Kesabaran itulah yang ada pada saudara. Jangan kita marah sama orang lain. Jangan kita marah sama Tuhan. Jangan marah kepada suami. Jangan marah kepada istri. Jangan marah kepada anak-anak. Suami tidak boleh membentak istri. Suami harus tahu kebutuhan istri. Apalagi Tuhan kita Yesus. Dia tahu kebutuhan saudara. Dan untuk menanti pertolongan Tuhan, sabar. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Saya bersyukur saya dapat WA dari Bapak Mulyadi bahwa salah satu anaknya sudah mendapatkan jawaban doanya. Dia sudah mulai dikontrak oleh suatu perusahaan selama 5 tahun. Dan anak yang gede kemarin sudah tes TWK, sudah tes dan segala hal. Saya percaya jawaban itu pasti ada. Sekalipun keadaan kita seperti Lazarus yang sudah mati, keadaan ekonomi, keadaan kesulitan kita seperti sudah berbau, nggak mungkin bisa tolong. Tapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Sabar. Firman Tuhan katakan sabar seperti seorang pahlawan. Tuhan Yesus sabar ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun dia berteriak, Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus sabar ketika dia berpuasa. Setan datang, tapi dia tidak lawan dengan kemampuan kuasanya, tapi dengan sabar. Miliki kesabaran dalam hidup kita. Marilah kita memiliki sifat sabar supaya kita menerima pertolongan dari Tuhan. Seorang istri sabar menunggu 9 bulan untuk melahirkan seorang anak. Seorang istri tidak minta 2-3 bulan kepada dokter, dokter keluarkan anak saya, tidak. Dia sabar. Walaupun penderitaan, ejekan, olok-olokan, hinaan dan lain sebagainya, dia tetap sabar. Sabar adalah kehendak Tuhan. Memang saya manusia yang tidak bisa sabar. Tuhan mau agar kita semua menanti pertolongan Tuhan sabar. Apa yang saudara butuhkan? Pertolongan apa yang saudara inginkan dari Tuhan? Pertolongan apa yang saudara butuhkan saat ini? Yesus tahu. Yesus mengenal saudara. Kita mengenal nama Tuhan. Kita mengenal Dia. Dia sanggup menolong dan sanggup memberikan apa yang saudara butuhkan. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika Pasar Senen kebakaran, ada seorang pemilik toko yang namanya Toko Bethlehem. Ketika terjadi kerusuhan di Pasar Senen dan mulai membakar kios-kios di Senen, pemilik toko ini dengan sabar dia tutup tokonya. Ketika dia tutup tokonya, dia pulang ke rumahnya. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, dia menyerahkan dan mencari Yesus, meminta kepada Yesus. Saudara, ketika kerusuhan sudah selesai, pemilik toko ini beberapa hari kemudian datang ke proyek Senen. Tuhan memberikan pertolongan kepada pemilik toko ini. Bau hangus saja tidak ada di toko itu. Dengan lain kata, toko itu selamat dari kebakaran yang terjadi. Toko kiri kanannya terbakar, tetapi toko ini diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah memberikan pertolongan apabila kita mencari kepada Tuhan. Marilah kita miliki sifat sabar satu sama yang lain. Sabar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita.
Kita akan menerima pertolongan dari Tuhan apabila satu, kita percaya kepada Tuhan. Kita akan menerima pertolongan dari Tuhan apabila kita meminta dan mencari. Ada waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki kesabaran. Kita harus sabar karena pertolongan Tuhan itu pasti. Ayat terakhir, Mazmur 34 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Perhatikan ayat ini. Apabila saudara dan saya benar-benar berseru-seru meminta, mencari kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan saudara dari segala kesesakan kita. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita. Percaya, minta dan mencari, dan sabar. Pertolongan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita nyanyi.